Bab 2809. Kejadian 200 tahun yang lalu. Huda Dai memberi hormat kepada Tuan Muda. Huda Dai buru-buru mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Aku tidak tahu bahwa Tuan Muda ada di sini, maafkan aku karena tidak menyambut Anda dari jauh. Tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba. Eric Kin berkata dengan santai, dan berjalan menuju aula sendirian. Huda Dai dengan cepat mengikuti. Mengapa Tuan Muda tidak melakukan transmisi suara terlebih dahulu kepadaku sebelum datang kali ini, agar aku ada persiapan? Huda Dai tersenyum. Melihat Eric Kin sepertinya tampak terkejut, Huda Dai segera menambahkan, Tuan Muda sudah lupa bahwa pada upacara sekte beruang darah 20 tahun yang lalu, aku pernah bertemu dengan Tuan Muda dan memberikan slip giok kepada Anda. Apakah ada kejadian itu? Slip giokmu telah hilang. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Huda Dai sedikit malu. Sebenarnya ada banyak kultivator yang sama dengan dirinya pada waktu itu. Mereka tidak bisa mendekati Tuan Muda besar, dan Tuan Muda kedua juga sangat rendah hati, jadi mereka semua memilih untuk menyanjung Sando Siong. Saat itu, dia hanya mengambil kesempatan di tengah keramaian dan memberikan sebuah token dan sedikit hadiah. Namun, menurut apa yang dikatakan Eric Kin, agaknya slip giok yang diberikan olehnya sudah lama dibuang. Siapkan kamar untukku dulu. Aku ingin istirahat. Kita bicarakan saja hal-hal yang lain nanti. Ketika memasuki aula, Eric Kin melihat ke sekeliling dan menutup hidungnya. Ekspresinya sepertinya merasa tempat ini sedikit menjijikkan. Silahkan ke sini, Tuan Muda. Jantung Huda Dai tiba-tiba bergetar, dia tiba-tiba mengingat bahwa Sando Siong adalah orang yang sangat pembersih, dan paling membenci debu dan kotoran. Sedangkan dia biasanya tidak peduli tentang ini. Meskipun aula utama bersih, tetapi itu masih jauh dari kata bersih dari debu. Saat memimpin Eric Kin menuju bagian belakang sekte, Huda Dai menghubungi para sesepuh lainnya untuk segera membersihkan kamar tamu. Ketika Eric Kin tiba di tempat itu sudah benar-benar dibersihkan. Akan tetapi setelah Eric Kin membuka pintu dan berjalan ke dalam ruangan, dia masih melambaikan tangannya dengan jijik. Kemudian begitu dia melambaikan tangannya, angin kencang tiba-tiba berhembus. Bam! Semua meja, kursi, bangku, dan berbagai dekorasi di dalam ruangan terbang dan hancur berkeping-keping. Tuan Muda, apa maksud Anda? Huda Dai merasa sangat sakit hati. Ini adalah kamar yang disediakan oleh Partai Henshan untuk tamu tingkat tertinggi. Semua barang di dalamnya adalah barang-barang bagus yang telah dia pilih dengan cermat dan sangat berharga. Beberapa di antaranya bahkan tidak ada di kamarnya sendiri. Namun, Eric Kin malah tidak berkata apa-apa dan langsung menghancurkannya semua. Tetapi kemudian, Eric Kin menepuk tas penyimpanan. Setelah itu, semua artefak mewah yang luar biasa dan bersinar terbang keluar dan mendarat di setiap sudut kamar. Mata Huda Dai tiba-tiba melebar, dan para sesepuh yang mengikutinya juga terkejut. Semua dekorasi yang dikeluarkan Eric Kin ini memiliki satu kesamaan, yaitu sangat mewah dan indah, termasuk segala jenis kayu spiritual, permata, dan batu mutiara yang mereka ketahui atau bahkan tidak mereka ketahui. Setelah penataan selesai, tempat ini seperti istana dewa zaman kuno. Semua benda Huda Dai sebelumnya berubah menjadi sampah. Huda Dai menelan ludah, dan akhirnya dia mengerti alasan Eric Kin tidak menyukai barang-barangnya. Meskipun dirinya merasa benda itu cukup bagus, tetapi di hati orang lain, benda itu benar-benar sangat jelek. Apalagi Sando Siong adalah orang yang pembersih, itu membuat semuanya semakin masuk akal. Nah, begini lebih baik. Baiklah, kalian pergi saja dulu. Aku ingin istirahat sebentar. Eric Kin mengangguk dengan puas, kemudian melambaikan tangannya dengan tidak sabar kepada Huda Dai dan yang lainnya.
Dia memperlakukan mereka seperti pelayannya sendiri. Meskipun sikapnya buruk, tetapi Huda Dai tidak berani mengeluh. Tunggu, kali ini aku datang ke sini untuk sebuah misi rahasia, bahkan bawahan aku juga tidak tahu. Jadi kamu juga harus mengendalikan kultivator di dalam sektemu. Jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku di sini. Apakah kamu mendengarnya? Namun sebelum Huda Dai pergi, Eric Kin menghentikannya dan mengingatkannya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Aku pasti akan menutup mulutku dengan erat. Setelah mengangkat tangan untuk memberi hormat, Huda Dai pun pergi. Setelah kembali ke kamarnya, Huda Dai mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung. Tuan Muda Sando Siong tiba-tiba datang ke sini dan meminta untuk dirahasiakan, entah apa yang dia lakukan di sini. Sesepuhu, menurutmu untuk apa Tuan Muda Siong datang ke sini? Huda Dai tidak mengerti, dan bertanya pada lelaki tua di samping. Usia tua sesepuhu jauh lebih tua dari Huda Dai. Meskipun basis kultivasinya tidak sebaik dia, namun ia memiliki kepribadian yang tenang dan cerdas. Oleh karena itu, orang inilah yang paling dihormati Huda Dai. Biasanya ketika menghadapi beberapa masalah, Huda Dai akan selalu mendengarkan pendapatnya. Ketua Sekte, apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Siong tentu saja bukan hal yang bisa aku tebak. Lelaki tua itu tersenyum, lalu dia ragu-ragu sejenak dan berkata, hanya saja ada suatu hal yang bawahan tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Si Tua Wu, tidak ada yang perlu disembunyikan dengan hubungan kita yang seperti ini. Katakan saja. Huda Dai melambaikan tangannya. Apakah ketua sekte merasa Tuan Muda Siong ini sedikit aneh? Aneh? Mengapa aneh? Huda Dai tercengang. Aura di tubuh Tuan Muda Siong selalu diselimuti kabut. Sepertinya dia tidak ingin orang lain mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, dan dia tiba-tiba datang ke sini tanpa membawakan benda apapun. Jangan-jangan sama dengan kejadian Sekte Sue Tao 200 tahun yang lalu. Pada akhirnya, suara sesepuh Wu sedikit aneh. Maksudmu, orang ini sama-sama menyamar seperti pembohong yang pergi ke Sekte Sue Tao saat itu. Jantung Huda Dai berdegup kencang, dia tiba-tiba berdiri. Kejadian yang disebutkan oleh sesepuh Wu terjadi pada 200 tahun yang lalu dan sangat menghebohkan, sehingga Huda Dai mengingatnya dalam-dalam. Dulu, di suatu tempat di Gunung Sihir, pernah terjadi suatu kejadian di Sekte Sue Tao. Seseorang berpura-pura menjadi Sony Yuan dari Sekte Lingtian dan pergi ke Sekte Sue Tao untuk membuat masalah. Ketua Sekte Sue Tao tidak mencurigainya, dan percaya bahwa orang ini benar-benar adalah Sony Yuan. Akibatnya, semua benda yang ada di gudang harta karun dicuri, dan juga kehilangan banyak harta. Kultivator itu sangat berani, berani-beraninya dia membodohi seluruh sekte. Oleh karena itu, Sekte Sue Tao telah menjadi bahan tertawaan di mata banyak kultivator. Tetapi ketika Eric Kin muncul tiba-tiba, Huda Dai pun mengikuti Eric Kin di sepanjang jalan. Dia tidak terlalu memikirkannya ke arah itu. Bukan. Tapi segera setelah emosional, Huda Dai duduk lagi dan menggelengkan kepalanya. Setelah kejadian itu, ada yang menganalisa bahwa laki-laki yang berpura-pura menjadi Sony Yuan itu tidak mirip. Hanya saja kepala sekte sangat ingin menjilat Sony Yuan, jadi dia kehilangan rasional. Sementara Tuan Muda Siong ini, meskipun auranya tidak terasakan, tetapi dalam segi lain, baik perilakunya maupun detail kecilnya, semua sama dengan yang aku kenal. Selama perjalanan, Huda Dai tidak sedikit berbicara dengan Eric Kin, baik suara, cara berbicara, dan bahkan beberapa detail kecilnya, semuanya sama dengan apa yang dilihat Huda Dai pada upacara sebelumnya. Jika orang lain benar-benar berpura-pura menjadinya, maka orang itu pasti sangat mengenal Sando Siong. Apakah orang itu harus merugikan sekte kecilnya? Itu benar,
jadi bawahan hanya meragukannya dan tidak ada bukti. Kata sesepuh Wu. Tetapi apa yang kamu katakan masuk akal. Kita harus waspada terhadap hal-hal seperti itu. Aku akan bertanya kepada orang-orang sekte Moyun. Huda Dai berpikir sejenak lalu mengangguk. Meskipun dia setengah percaya, namun jika Sando Siong ini benar-benar palsu, dia akan sama malunya dengan ketua sekte Sue Tao saat itu. Setelah itu, Huda Dai mengeluarkan sebuah token. Dia tidak secara langsung menghubungi sekte beruang darah karena statunya tidak tinggi dan dia tidak mengenal tokoh besar dari sekte beruang darah sama sekali. Bersambung.